oleh Pak Hasim kayak dari materi topik 1 sampai topik 6 kayaknya udah, kecuali yang environmental, lingkungan. Nah, kemarin udah diskusi juga ke Pak Hasim bahwa hari ini gue bakal menerangkan tentang environmental. Nah, landasan-landasan hukumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Hasim. Mungkin untuk praktek dan kejadian di lapangannya mungkin minggu depan akan diterangkan oleh Pak Hasim. Jadi untuk minggu ini gue bakal menerangkan tentang si landasan si undang-undangnya seperti apa. Nanti bakal gue share juga undang-undangnya, belum tadi gue lupa nge-share undang-undangnya, tapi ntar gue share ke itu juga Google Classroom tentang si dasar undang-undangnya. Nah, di sini sih udah gue ringkasin di poin-poin pentingnya. Oke, bentar gue sumberkan sumber dulu. Oke. Jadi pada pagi ini gue akan menerangkan tentang dasar undang-undang tentang lingkungan. Bentar ya, error lag. Oke. Tentang lingkungan, yaitu dasar bahwa yang mesti kita pelajari tentang lingkungan itu ialah 4 undang-undang di sini. Oke. Bahwa yang pertama itu yang mesti kita ketahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang izin lingkungan. Ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dari poin 1 sampai poin 3 ini saling berkaitan, di mana pada undang-undang yang nomor 2 di sini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, itu bersangkut paut terhadap si Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Begitu juga yang di poin ketiga, yang nomor 3 tahun 2014 juga berkaitan terhadap nomor 32 tahun 2009. Maka di sini gue urutkan dari nomor 1 sampai nomor 3. Terus yang nomor 4 ini sendiri lagi. Soal ini tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke. Error lagi nih. Ntar ngelag lagi di laptop gue, kenapa nih?
Oke. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, pada undang-undang ini pertama kali disahkan itu di Jakarta 3 Oktober 2019 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Andi Matalata. 2009 itu berarti zaman Presiden SBY. Terus sebenarnya si Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini ialah perbaruan dari si Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Bisa dibilang cukup lama kan di sini perubahannya, yaitu sekitar 12 tahun. Di mana ini dirubah supaya lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Poin pentingnya di sini ialah kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Terus, apa sih perbedaannya? Adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada data kelola pemerintah yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Inilah perbedaan dari sebelumnya, bahwa di sini mereka di undang-undang baru ini menekankan tentang pencegahan pencemaran. Jadi ibarat di sini sudah menerangkan tentang bagaimana pencegahannya dulu sebelum terjadi. Oke, dari undang-undang ini banyak banget, itu undang-undangnya ada sekitar 40 halaman, tapi di sini ada 5 poin penting. 5 poin penting di sini yaitu pertama itu tentang RPPLH, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH. Terus ada juga dengan KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Terus ada juga AMDAL, Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Terus UKL-UPL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Terus yang ketiga yaitu B3, Bahan Berbahaya dan Beracun. Nah, ini 5 poin penting yang ada di undang-undangnya. Yang dimana RPPLH itu perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan KLHS itu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana, atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS, dan segala usaha untuk kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Nah, ini salah satu kenapa penambahannya itu, bahwa di sini tujuan mereka itu ialah berkelanjutan. Mereka melihat aspek nih di suatu wilayah, bahwa wilayah itu program ke depannya seperti apa, dan apakah program yang ada di sini sudah memenuhi atau sudah banyakkah yang melakukan seperti itu gitu.
itu bakal dikaji-kajinya lagi. Jadi mereka ingin suatu wilayah itu berkembang. Terus AMDAL, kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian. Berikutnya UKL-UPL, pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak terdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Yang terakhir B3 itu zat, energi atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Untuk 5 poin ini, kita bisa lihat satu persatu rinciannya. Oke, yang pertama itu kan kita lihat tadi tentang RPPLH ya. Nah, dalam RPPLH ini gue pengen mengkerucutkan lagi, yaitu di pasal 9. Bahwa RPPLH ini sebagai dimaksud dalam pasal 5 huruf C terdiri atas. Nah, jadi si penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini mempunyai tingkatan. Itu RPPLH secara nasional, provinsi, kabupaten. RPPLH nasional sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A disusun berdasarkan inventarisasi nasional. RPPLH provinsi sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf B disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau dan kepulauan, inventarisasi tingkat ekorogenian. RPPLH kabupaten kota sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf C disusun berdasarkan RPPLH provinsi, investasi tingkat pulau dan kepulauan, investasi tingkat ekoregen. Nah, jadi ini, ketika kalian menyusun rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ini, kalian tidak mesti langsung ke pusat pengurusannya. Di sini ada 3 tingkatan yang bisa kalian urus. Kalian bisa langsung, misal kalau kalian di Jakarta, kalian bisa langsung urus biasanya nasional. Atau lingkup kalian lebih luas lagi, kalian bisa langsung ke nasional. Tapi kalau kalian berada di suatu daerah, provinsi, kalian bisa ngurus cukup ke provinsinya, si RPPLH-nya. Nah, kalau lingkup kecilnya lagi kalian bisa coba ngurus di lingkup kabupaten dan kota. Nah, jadi nggak mesti langsung ke pusat. Jadi ada 3 yang bisa kalian urus, lewat nasional bisa, provinsi bisa, kabupaten dan kota juga bisa. Nah, itu poin penting tentang si RPPLH di pasal 9-nya. Terus di pasal 10-nya, RPPLH sebagai dimaksud dalam pasal 9 disusun oleh, nah tadi kan ada tingkatan tuh, 3 tingkatan, nasional, provinsi, dan kabupaten. Nah, dari 3 itu, dimana kalau kalian di tingkat nasional, kalian bisa ngurus lewat langsung kementeriannya. Terus kalau di tingkat provinsi, kalian bisa lewat dari bidang kebunurannya. Terus untuk tingkat di bawahnya lagi bisa lewat bupati dan wali kota. Nah, itu untuk tingkatannya pengurusan. Terus penyusunan RPPLH sebagai dimaksud pada ayat 1 memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, perubahan iklim. Nah, 6 poin ini yang bakal dilihat. Karena seperti yang kita lihat tadi, dasar kenapa sih undang-undang perubahan dari Undang-Undang 9 ini, yang dari sebelumnya itu, yaitu, karena kan tadi kita lihat situ dia ada ngelihat tentang si masyarakatnya lagi. Nah, maka di sini juga
ngelihat poin ada aspirasi masyarakat. Karena namanya penyusunan perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup itu pasti melibatkan lingkungan sekitar. Makanya perlunya aspirasi dari masyarakat di sekitar juga. Nah, terus juga mereka juga pengen berkelanjutan kan, makanya mereka melihat di situ sebaran potensi sumber daya alam. Salah satu poin penting. Jadi pengelolaan lingkungan hidup itu mereka ngelihat lagi di misalnya di tahapan provinsi, kita lihat di situ ada sumber daya alam apa sih. Nah, itu mereka bakal memikirkan untuk perencanaan ke depannya seperti apa. Terus RPPA yang diatur dengan peraturan pemerintah untuk RPPA nasional, nah ini tadi tentang nasional, provinsi, dan kabupaten. RPPA membuat rencangan tentang pemanfaatan dan atau pencandangan sumber daya alam, pemeliharaan dan pemelindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan serta pemberdayaan pelestarian sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, ini poin pentingnya bahwa memuat tentang pemanfaatan, pasti. Pertama itu pemanfaatannya. Terus ini pemeliharaan dan perlindungan. Ini kan penting dong. Setelah dimanfaatkan, terus harus ada habis itu pemeliharaan dan perlindungannya. Agar si kualitas lingkungan itu terjaga seperti yang perubahan si undang-undangnya tadi. Habis pemeliharaan dan perlindungan, adanya pengendalian dan pemantauan. Nah, ini bisa dipantau oleh pemerintah juga. Makanya tadi tahapan-tahapan tadi dipantau oleh siapa aja. Terus adaptasi mitigasi. RPPH menjadi dasar penyusunan dan dibuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Nah, terus berikutnya tadi kita lihat tentang kajian lingkungan hidup. Di mana kajian lingkungan hidup ini banyak juga pasal-pasalnya, tapi di sini gue pengen nerangin 4 poin yang lumayan lah, yang mesti kita perhatikan dalam si undang-undang itu. Yaitu di pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18. Bahwa di pasal 15 itu berbunyi, pemerintah daerah wajib membuat KLAS. Wajib untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan program. Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLAS sebagai dimaksud pada ayat 1 dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah RT/RW beserta rencana rinciannya, rencana pembangunan jangka panjang RPJP, dan rencana pengembangan jangka menengah RPJM nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, itu tadi kayak gue bilang bahwa di sini memang udah sampai ke tingkat bawahnya, sampai RT. Udah sampai ke tingkat bawah untuk pengembangan kajian tentang lingkungan hidupnya itu seperti apa, strategisnya seperti apa. Bahwa kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan hidup, nah ini pasti dievaluasi lagi, dilihat ada apakah ada dampaknya apa enggak gitu. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup dan di suatu wilayah. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program. Dan rekomendasi perbaikan untuk pengembalian keputusan kebijakan, rencana, dan program yang mengintegrasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Terus di pasal 16, KLAS membuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Hasil KLAS sebagai dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 menjadi dasar bagi kebijakan rencana dan atau program pembangunan dalam satu wilayah. Nah, ini pasti semua dikaitkan dengan perkembangan suatu wilayah tersebut dan perkembangan tingkat menengah dan tingkat panjangnya seperti apa. Apabila hasil KLAS sebagai dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan rencana atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLAS. Segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Nah, ini pasti dikaji sama mereka. Apakah suatu usaha itu di sana udah terlalu banyak? Soalnya jika terlalu banyak, dampaknya juga tadi kayak potensi alam itu mesti diatur. Jangan sampai kita mengeksplorasi terlalu besar dan kita malah jadi kehabisan sumber daya alam tidak pada waktunya. Contoh nih, kayak kita misalnya yang kita tahu aja, geothermal itu energi baru terbarukan, dia terus berkelanjutan, yang bisa dibilang renewable, tidak bakal habis. Tapi jika kalian mengeksplorasinya tidak sesuai, itu dia bakal habis, dia bakal rusak. Bisa jadi dia tidak bisa menghasilkan lagi. Karena air yang diserap dia mereka jadi sumber panas itu, jika kalian terlalu berlebihan, ya itu tadi dia tidak bakal memproduksi lagi karena dia eksplorasi terlalu berlebihan. Makanya itu perlu diatur. Soalnya banyak negara-negara, contoh nih, kalau kalian pernah dengar Nauru itu dia kayak negara sumber daya alamnya cuma satu, itu negara sangat kaya dulunya. Nah, dari situ mereka terus tuh mengeksplorasi terus sumber daya mereka tanpa memperhitungkan jangka waktunya. Ya udah sebanyak-banyaknya karena mereka nggak mempertimbangkan itu, ya sekarang habis, mereka bangkrut jadi negara miskin yang tadi jadi negara kaya. Nah, itu mesti diatur walaupun sumber daya alam kita melimpah, tapi itu perlu dijaga. Itu perlunya si undang-undang ini salah satunya juga. Pasal 18 KLS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Nah, ini juga dilibatkan masyarakat. Itulah perubahannya. Salah satunya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLS diatur dalam peraturan pemerintah. Emang sih kajian lingkungan hidup, ini kajian lingkungan strategis, oke kita next dulu. Terus berikutnya AMDAL. Analisa dampak lingkungan. Jadi udah ini yang tahap ketiga. Semuanya tetap kalian bikin nih. Tetap kalian buat untuk suatu usaha kalian. Yang tahap ketiga itu AMDAL. Penyusunan AMDAL sebagaimana sudah dalam pasal 261 dan di sini ada 6 poin pasal sih yang gue lirik, yaitu dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL. Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pengusaha metodologi penyusunan AMDAL, kemampuan melakukan pelingkupan, perakiraan dan evaluasi dampak serta pengembalian keputusan, dan kemampuan penyusunan rencana pengelolaan dan penamatan lingkungan hidup. Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagai dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusunan AMDAL diatur dengan peraturan menteri. Nah ini, untuk penyusunan AMDAL ini nggak bisa orang sembarangan. Mesti orang yang sudah punya sertifikasi. Dan untuk orang mendapatkan sertifikasi itu pasti mempunyai proses dan tes-tesnya. Sama jika contoh kayak surat tanah. Surat tanah kan disahkan biasanya oleh notaris, kayak gitu-gitu. Nah, itu salah satunya. Kalau di kita, yang AMDAL juga, penyusunnya juga nggak sembarangan, harus punya sertifikasi. Terus pasal 29, dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilaian AMDAL yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, dan atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini sama 3 penerbitan juga bisa Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota tadi. Terus Komisi Penilaian AMDAL wajib memiliki lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Persyaratan tertera lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Menteri. Nah, ini kayak komisi setelah diterbitkan, kayak tadi kita lihat semuanya juga ada namanya dinilai. Perkembangan seperti apa juga gitu-gitu. Nah, penilaiannya ini tadi yang nilai itu siapa sih? Ya itu tadi sama tahapannya juga. Kalau tahapan menteri ya kita lihat lagi di tahapan menteri siapa yang memeriksa, terus gubernur dan wali kota sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi. Di pasal 30, keanggotaan Komisi Penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terdiri atas wakil dan dari unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, jadi bisa lewat instansi lingkungan hidup, terus bisa lewat instansi teknis terkait, terus pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan atau kegiatan yang sedang dikaji. Nah ini biasanya yang ditunjuk oleh pemerintah, siapa yang bakal penilaiannya siapa aja gitu yang bisa menilai. Terus pakar di bidang pengetahuan dan terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan kegiatan yang sedang dikaji. Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak. Nah, ini juga bisa wakil dari masyarakat juga, ya tapi juga lihat di sini juga dilibatkan, tapi tidak sepenuhnya mereka bisa memutuskan. Karena perlu tahapan-tahapannya juga kan. Tadi kita lihat juga ada tahapan-tahapan yang lain. Organisasi lingkungan hidup dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilaian AMDAL dibantu oleh tim teknis. Nah nih, dibantu oleh tim teknis. Gak semata-mata misalnya bisa langsung oleh wakil dari masyarakat ya, nggak bisa. Tadi kan kita lihat itu perlu sertifikasi, yaitu dari tim teknis yang terdiri dari atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh Menteri, Gubernur. Nah, ditetapkan oleh Menteri, yang tadi dibilang oleh putusan pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilaian AMDAL, Menteri, Gubernur, atau Bupati, keputusan kelaikan atau tidak layakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan. Di pasal 32, pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Nah ini juga terhadap kepedulian pemerintah juga terhadap ekonomi lemah. Biasanya memang terkena dampak, biasanya ekonomi lemah, sangat terkena biasanya di suatu daerah. Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa fasilitas, biaya, dan penyusunan AMDAL. Kriteria mengenai usaha dan kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 sampai dengan pasal 32. Nah, kalau kita lihat di sini juga sebenarnya nih AMDAL ini bisa menyisir ke
usaha-usaha yang lebih di bawah-bawahnya dikit. Contoh nih, kalau menurut gue, kayak laundry, cuci mobil, itu lumayan loh sebenarnya ketika suatu laundry yang udah produksinya besar, anggapan bisa 100 kilo per hari, ya itu juga dia bakal membuang limbah yang lumayan dari si sabunnya. Itu kan mempengaruhi dampak lingkungan juga sebenarnya. Nah, pengelola lainnya harusnya sampai sekarang sih undang-undangnya belum menyisir sampai ke kalangan bawah-bawah banget. Usaha-usaha UKM kecil belum. Nah, harusnya bisa sampai ke UKM kecil sih peraturan gitu, kayak cuci mobil juga. Banyak banget, mungkin di Jakarta beberapa mungkin udah, tapi di daerah itu belum sama sekali. Masih banyak di daerah yang ya bebas. Ya buka usaha izin gitu ya buka aja, nggak mesti ngurus kayak dampak lingkungan seperti apa. Itu pencemaran juga lumayan sabun itu. Kalau kayak kita di perminyakan, pengolahan surfaktan. Sabun itu kan salah satu surfaktan juga tuh. Kalau di kita, di mana sabun itu salah satu surfaktan. Nah, kalau kita di perminyakan, ya pasti mengolah limbah dari surfaktannya. Ini pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27. Nah, kita lihat lagi tentang UKL, UPL. Di sini ada dua penting poin pasal 34 sama pasal 35. Setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib andal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 wajib memiliki UKL, UPL. Gubernur atau bupati wali kota melakukan jenis usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL, UPL. Nah, ini juga wajib dibikin, tapi melihat jenis usaha seperti apa. Di pasal 35, usaha dan kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL UPL sebagai dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini wajib sebenarnya. Yang tidak termasuk dalam UKL UPL pun sebenarnya wajib membuat surat pernyataan, setidaknya membuat surat pernyataan aja. Soalnya kalau ketika proses UKL UPL ya pasti akan lebih ribet, biaya lebih besar, dan membutuhkan waktu. Nah, kalau untuk membuat surat pernyataan kan lebih gampang. Terus penetapan jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan kriteria A tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagai dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 dan B kegiatan usaha mikro dan kecil. Ketentuan lebih lanjut mengenai paparan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam peraturan menteri. Nah, terus ini pemulihan pasal 54, pasal 55, pasal 56. Setiap orang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Nah, seperti kita di migas. Kita di migas ngelakuin ini. Misal nih, jika kalian ngebor atau kalian lapangan kalian yang tadinya hutan, kalian tebangin habis untuk melakukan eksploitasi. Setelah kalian selesai, kalian wajib menanam seperti semula lagi. Nah, itu pemulihan fungsi lingkungannya tadi seperti apa. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi. Nah, kembali lagi seperti semula, cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bagaimana caranya, kayak tadi pengembalian itu gimana caranya mempercepat, pasti bisa menerapkan teknologi yang ada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagai dimaksud
pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Memegang izin lingkungan sebagai dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 wajib menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Lumayan nih ada penjaminan juga. Jika mana ini gunanya, jika mana pada akhir masa kalian tidak menyelesaikan kewajibannya, nah ini tanah dalangan ini dipakai biasanya. Atau dana penjaminan ini digunakan. Dana penjamin disimpan di bank pemerintah yang ditunjukkan oleh menteri, gubernur, dan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjamin. Nah, ini kayak gue bilang tadi. Jika suatu perusahaan tidak melakukan kewajibannya, yaitu tidak melakukan restorasi lagi, atau tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungannya seperti semula, menteri bakal menunjuk pihak ketiga untuk melakukan itu. Uangnya dari mana? Yaitu dari uang penjaminan tadi. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 56, ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagai dimaksud dalam pasal 13 sampai dengan pasal 55 diatur dalam peraturan pemerintah. Lumayan panjang sih, pasal 13 sampai pasal 55. Nah, ini cuma poin-poin pentingnya yang ada di sini. Nah, tadi kan udah kita lihat pemulihan, terus pemeliharaan. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan atau pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumber daya alam sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam sebagai dimaksud pada ayat 1. Huruf B merupakan sumber daya alam tidak dapat dikelola dan jangka waktu tertentu. Pelestarian fungsi atmosfer sebagai dimaksud pada ayat 1. Huruf C meliputi A. Upaya mitigasi adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon, dan upaya perlindungan terhadap hujan asam. Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagai dimaksud pada ayat diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, itu tadi kita udah lihat dasar hukum penting. Itu yang undang-undang pertama tuh. Undang-undang pertama yang tadi kita lihat. Ini kan, kita udah bahas tadi tuh tentang si Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009. Nah, kita lihat lagi nih, turunannya. Ini turunannya nih. Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Ini juga sangkut paut nih terhadap yang di atas, nomor 1. Di mana pada PP nomor 27 tahun 2012 ini tentang izin lingkungan, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33, pasal 44, nah di mana ini ada di pasal 33 dan pasal 44 dan pasal 55, nih, nomor 32 tahun 2009. Nah, maka ini turunannya rujukan dari pasal nomor 32 tahun 2009. Tentang si perlindungan pengelolaan lingkungan hidup tadi. Perlu menetapkan peraturan tentang izin lingkungan. Nah, ini sama yang tadi kita pelajarin. Yang kita pelajari itu tentang AMDAL, KLUPM, dan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini di tentang izin lingkungan 3 ini dibahas lebih rinci di sini. Nah, bahwa ketika izin lingkungan penyusunan ini melalui tahapan pertama itu penyusunan AMDAL dan UKL UPL. Susun dulu AMDAL, UKL UPL, terus habis itu penilaian. Terus permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Nah, di mana pertama penyusunan AMDAL.
Yang tadi kan melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, kena atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Disusun dulu, habis disusun, membuat dokumen AMDAL sendiri bisa dilakukan perorangan oleh perusahaan dan juga jasa pembuatan AMDAL yang sudah mempunyai sertifikasi. Nih ya, mempunyai sertifikasi, ini poin penting. Nggak sembarangan orang yang bisa bikin AMDAL. AMDAL tidak dapat disusun oleh pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup pusat ya, yang nggak bisa. Masa ntar yang dibikin oleh si pegawai negeri sipil yang berkaitan, yang nilainya juga mereka ya otomatis ya kalau mereka yang bikin mereka nilai ya pasti diterima. Makanya itu ada khusus lagi bikin AMDAL, penilaian dari si pihak pemerintah. Kalau kita contohnya kita SKK Migas gitu, dimana ketika kalian mengajukan POD itu bakal disetujui oleh si SKK Migas itu untuk kontrak PC cost recovery ya. Itu dimana kegiatan-kegiatan kalian itu tidak serta-merta bisa langsung kalian lakukan. Semua keputusannya di ACC oleh si SKK Migas. Kayak gitu. Sama di sini juga kayak gitu. Dinilai oleh menteri atau provinsi. Tadi kan tingkatannya menteri, provinsi dan kabupatennya, bupati dan gitu dan lain-lain. Wali kota. Sesuai dengan yang ada penilaian bisa memakan waktu paling lama nih. Nah, ini juga nggak bentar nih. Di sini udah makan waktu nih, 75 hari kerja. Paling lama sih, tapi kerangka yang dibuat bisa jadi diminta revisi. Nah, ini tadi nggak serta-merta langsung diterima, bisa jadi direvisi. Kenapa sih direvisi? Tadi kita udah bahas sebelumnya kan, direvisi karena tidak sesuai mungkin dengan perkembangan suatu daerah itu, tidak sesuai dengan visi misi kedepannya atau sumber daya alamnya, kan ada 6 poin tadi yang kita bahas. Dan masa perbaikan mempunyai tengah waktu 3 tahun dari penerima revisi. Nah, lumayan lama sih waktunya. Jadi setelah dinyatakan mesti direvisi, ya udah kalian mesti punya waktu nih 3 tahun direvisi. Jika kalian tidak merevisi, ya itu tadi bisa jadi ditolak. Ini bisa diterima atau ditolak. Jadi nggak serta-merta ya. Maka tadi yang membuat si AMDAL ini nggak sembarangan orang. Mesti ada sertifikasi. Ya karena itu semua dinilai dan bisa ditolak. Seperti itu. Ya lumayan nih kalau kalian juga berkecimpung di bidang AMDAL. Banyak kok lumayan juga jatuhnya jika kalian menggelutin di AMDAL. Pasti sih perusahaan butuhkan AMDAL ini. Terus berikutnya, yang ketiga, kita lihat. Di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Mengelola Lingkungan Hidup. Nah, ini penting nih tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kalau kita lihat, ini yang 2014 ya. Nah ini, berarti ini yang termasuk ketiga. Setelah kalian membuat tentang izin lingkungan, pasti tentang penilaian. Ini sangat penting nih penilaian. Semua perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai terbaik di sini. Di mana di sini menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63, kalau di sini kita lihat di pasal 63, pasal 63 urus ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, dan pasal 64 Undang-Undang Nomor. Nah, pastikan nih dirujuk lagi dari dasar itu ya ini Undang-Undang Nomor 32 tahun 2019. Pada saat Peraturan Menteri ini dimulai, berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2012 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 tersebut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini pembaruan nih bahwa yang nomor 3 tahun 2014 ini terbarunya dari si tahun 2013 sebelumnya, diperbarui lah jadinya. Di mana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah bertugas dan berwenang. Nah, apa sih tugas dan wewenang si pemerintah di sini? Jelas, pertama itu menetapkan kebijakan nasional, menetapkan norma dan standar prosedur dan kriteria, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLAS, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca, mengembangkan standar kerjasama, mengkoordinasi dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non-hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik dan keamanan hayati produk rekayasa genetik, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai P3, limbah serta limbah P3. Nah, ini di poin K. Nanti kita bakal lebih bahas lanjut tentang sini, B3 nih. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pelindungan lingkungan laut, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran, sampai semua ya, jika kalian di daerah laut, offshore misalnya, ya itu kita lihat gimana tentang kelautannya nantinya dampaknya seperti apa. Nah, ini dibahas di AMDAL itu pasti terinci. Misalnya contoh kayak pernah kita lihat kemarin, ada kebocoran di laut, minyak tumpah, minyak yang menyebar kemana-mana. Nah, itu sebenarnya mereka udah ngebahas di dampak lingkungan seperti apa nantinya jika terjadi. Nah, seperti itu sebenarnya mereka udah ada semua di situ jelas. Nah, itu salah satunya. Jadi mereka sudah memikirkan jika terjadi A, B, C, apa yang mesti dilakukan. Nah, itu yang dievaluasi oleh pemerintah yang memutuskannya. Melakukan pembinaan, nah ini melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah. Oke. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan proper. Nah, kalau yang kayak ya ini salah satu poin di topik 6 kita, yaitu proper ada kan. Nah, ini tentang proper, tadi tentang lingkungannya udah kita lihat, ini propernya juga masuk. Pejabat pengawas lingkungan hidup dan atau pejabat instansi lingkungan hidup yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan. Dewan Pertimbangan Proper dan tim teknis proper untuk melakukan penilaian peringkat proper. Nah, pelaksanaan proper yang terhadap usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL. Nah, sangkut paut dengan AMDAL dan UKL-UPL lagi. Hasil produksi untuk tujuan ekspor. Nah, jadi yang bisa mengikuti pelaksanaan proper ini, yaitu ada 4 ini nih, di mana hasil produk untuk tujuan ekspor. Nah, di mana kayak kita di migas juga kita ekspor kan. Nah, ini perlunya. Nah, ini salah satu kenapa kita bisa ikut juga dalam si proper ini. Karena bahan kita itu diekspor. Terus terdapat dalam pasar bursa. Nah, ini biasanya lini usaha kita ini udah masuk di pasar bursa apa belum? Menjadi perhatian masyarakat baik dalam lingkungan regional maupun nasional. Segala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Nah, ini pasti dilihat gimana sih dampak lingkungannya, P3-nya banyak nggak, limbah-limbahnya seperti apa. Nah,
Gimana sih tahapan penilaiannya? Ini untuk tahapan penilaian prospek itu seperti apa? Pertama itu persiapan. Pemilihan dan menetapkan usaha atau kegiatan peserta proper. Penguatan kapasitas bagi tim inspeksi proper. Dan atau sosialisasi kegiatan proper. Terus setelah persiapan, terlaksananya, habis itu pengawasan. Di mana terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang ditetapkan sebagai peringkat merah. Nah ini dia. Ketika dia melakukan pengawasan, itu ditingkatkan peringkat merah 2 kali untuk aspek pengawasan, terus penilaian, penilaian dulu. Di mana penilaian di sini diperingkatkan ketatan sebagai dimaksud pada ayat 5 terdiri dari 3 poin. Persiapan, pengawasan dibahas, habis itu dinilai. Nah, penilaiannya ada tiga penilaian. Pertama itu biru. Untuk penanggung jawab usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini ketika kalian sudah memenuhi syarat, ini memenuhi syarat, kita lihat contoh penilaiannya seperti apa. Nah, kenapa tiba-tiba bisa jadi biru. Terus merah. Untuk penanggung jawab usaha yang upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini tidak sesuai syarat. Ini dia merah. Terus yang terakhir itu hitam. Untuk penanggung jawab usaha atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelainan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, bedanya ini merah sama hitam. Kalau merah ya tidak disengaja, dia tidak memenuhi syarat. Kalau hitam yang disengaja. Nah, ini lumayan. Terus tindak lanjutnya seperti apa sih? Setelah persiapan, pengawasan, penilaian. Setelah dinilai, tindak lanjutnya. Nah, ini tindak lanjutannya. Menteri memberikan penghargaan. Nah, ini yang dikejar-kejar setiap perusahaan itulah penghargaannya. Gengsinya jatuhnya. Ini ngaruh lagi ke investasi nantinya. Nih, di sini ada 3 tahapan. Trofi emas dan sertifikat untuk usaha dan atau kegiatan yang memperoleh peringkat emas 2 kali hijau. Nah, ini ketika dia mengalami 2 kali hijau, dia mendapatkan trofi emas dan sertifikat usaha. Terus trofi hijau dan sertifikat untuk usaha dan atau kegiatan yang memperoleh peringkat biru. Nah, ini tahapannya trofi hijau dan sertifikat untuk usaha dan kegiatan yang memperoleh peringkat biru. Ketika kalian mendapatkan biru, kalian dapat trofi hijau. Ketika kalian melakukan peringkat trofi hijau 2 kali, kalian baru dapat trofi emas dan sertifikat. Lumayan ya tahapannya. Sertifikat penghargaan untuk usaha dan kegiatan yang memperoleh peringkat biru. Nah, tadi kayak gue bilang, ini ngaruh lagi ke investasi. Kayak sebelumnya udah dijelasin oleh Pak Hashim, kita perlu menjaga jatuhnya. Ini kan tentang si lingkungannya sebenarnya, tentang lingkungannya. Ketika kalian bisa menjaga ini sangat baik, pasti perusahaan kayak suatu investor pasti kayak percaya, wah perusahaan ini bagus nih. Dia bisa mengelola lingkungan dengan baik, terus mendapat trofi emas dengan sertifikat dengan bagus oleh si pemerintah, berarti kinerja perusahaan ini bagus. Kayak tadi kalau kita kemarin diajarin Pak Hashim juga, terjadi di suatu perusahaan. Nah, itu kalau terjadi bahaya-bahaya yang lain, kerusakan lain, ya memperjelek nama kan jatuhnya kayak gitu. Sama kayak kita juga ini, ketika nama kita bagus, investor pasti bakal percaya untuk menanamkan modal di kita kayak gitu. Terus tahapan penanggung-jawaban usaha dan atau kegiatan yang ditetapkan sebagai, ini juga ada nih. Jadi kan kita lihat nih peringkatnya tadi, biru, merah, hitam. Pemeringkat merah 2 kali nih. Untuk kasus penilaian proper yang sama, Menteri mengenakan sanksi administrasi. Nah, 2 kali kena merah, coba kena administrasi. Tapi ketika udah merah terus, ketika merah udah sampai 3 kali, berarti kan jatuhnya secara sengaja kan. Nah, itu masuk ke hitam. Peringkat hitam, Menteri melakukan penegakan hukum
lingkungan sesuai dengan peraturan berundang-undang. Ada sanksi. Nah, ini contohnya nih. Contoh cuma sekilas ya gue potong. Kalau dilihat sebenarnya itu banyak banget si penilaian-penilaian seperti apa. Ini contoh-contohnya. Contoh kalau kita lihat di sini juga bisa dilihat contoh yang pertama, apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah. Nah, ini dinilai. Iya, tidak. Kalau tidak, kenapa keterangannya kayak gitu-gitu. Nah, ini banyak banget. Ini tentang B3 aja nih. Pengemasannya. Terus bangunan penyimpanan. Nah, ini juga checklist. Banyak banget checklistannya sebenarnya. Nanti gue bakal share di kalian undang-undangnya itu lengkap, contoh penilaiannya seperti apa. Salah satu contoh penilaiannya ya. Aduh, bentar lagi, bentar. Oke, ini yang terakhir, yang keempat. Ini sendiri. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang terakhir, bahwa kita juga perlu lingkungan hidup dan kehutanan. Ya tadi lagi, sering kita lihat tuh, sangkut pautnya kemana? Ada sangkut paut ke efek rumah kaca, lapisan ozon, gitu-gitu. Lapisan ozon juga mempengaruhi kan, tentang si rumah kaca. Karena semakin banyak rumah kaca, pengaruh lapisan ozon, dan penanggulangan itu juga bisa dikurangin bisa dikurangin oleh kayak kita perlu oksigen dan lain-lain, yaitu dipengaruhi oleh hutan. Makanya di sini juga sangkut paut tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, menyangkut kehidupan banyak nih tentang kehutanan. Jangan salah loh tentang hutan ini. Hutan adalah paru-paru dunia, gitu kan. Paru-paru oksigen kita dapatin dari ini. Kayak Indonesia misalnya, kita termasuk penghasil oksigen besar. Kalau kalian tahu, kita mendapat insentif loh dari penghasil oksigen itu, gitu. Karena kita menghasilkan oksigen banyak ke beberapa negara, mereka kena dampak udara bersihnya. Kayak di Kalimantan kan masih banyak hutannya. Nah, itu ada insentif loh dari setiap negara. Itu ada peraturan dari PBB juga, kayak gitu-gitu. Nah, makanya kita juga lumayan nih, semua diatur. Makanya di sini juga diatur tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengaruhnya juga, ya ujung-ujungnya di situ lagi. Uang lagi, jadi kayak gitu. Terus di sini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas perumusan dan menetapkan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan bimbingan teknis dan survei atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan dan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial, Kementerian Lingkungan, serta penurunan gangguan ancaman dan penyelenggaraan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengawasan atau pelaksanaan tugas lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini singkat tentang si kehutanannya.
Oke, kita bisa lanjut ke tanya jawab. Apa Pak Asim juga join di sini? Pak Asim? Pak Asim? Nggak ada Pak Asim ya? Mungkin Pak Asim ada ditambah, ingin ditambahkan atau gimana? Nggak ada Pak Hasim, Bang? Nggak ada Pak Asim ya? Nggak ada. Nggak ada, nggak. Oh, ya udah deh. Oke. Mungkin Pak Asim mungkin nambahin minggu depan mungkin dengan contoh-contoh di lapangan seperti apa. Ini gue cuma menerangkan tentang si undang-undangnya. Oke, mungkin ada pertanyaan dikit mungkin nanti gimana? Boleh? Kalau udah mau ditanyakan. Ini cuma sekilas undang-undang sih sebenarnya. Memang lebih kerinci contohnya, ntar Pak Asim akan merincikan contoh-contohnya seperti apa. Kemarin sih ya gue cuma lebih ke undang-undang seperti apa, rincian undang-undang penting. Tapi pastinya kalian bakal mempelajari 5 tadi kan. Itu poin-poin penting. Itu yang bakal kalian pelajari nanti. Pak Asim juga pasti menerangkan di situ. Semua di peraturan ASE itu tentang lingkungan, poin pentingnya cuma 5 ini. RPPLH, KLAS, AMDAL, KLUPL, B3 enggak lepas dari ini. Yaitu pasti pembuatan AMDAL dan KLUPL. Cuma itu sih. Boleh kalau misalnya kalian ada pertanyaan boleh. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Mungkin bisa lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Asim di minggu depan. Ya. Ya udah berarti nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, Bang. Oke, ntar undang-undangnya juga gue share di Google Classroom. Panjang banget. Contohnya kayak kehutanan itu, enggak sebelumnya itu apa itu sampai 100 halaman gitu. Kalian juga bisa baca kalau kalian mau baca. Tapi tadi gue cuma jelasin yang poin-poin penting. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan.